kami yang berjudul Tinjauan Umum dan Konsep Dasar Etika Profesi. Sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Diva, saya sendiri. Yang kedua Diva Ulia Putri. Dan yang ketiga Cindy Angelika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Konsep dasar etika profesi. Etika profesi merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan pekerjaan secara profesional. Keberadaannya penting untuk mencegah penyimpangan. Ini adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab. Seiring perkembangan teknologi dan persaingan kerja, etika menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat. Penerapan etika yang baik dalam membentuk citra positif. Prinsip-prinsip etika profesi. Prinsip etika profesi menjadi pedoman dalam bersikap dan mengambil keputusan di dunia kerja, meliputi 1. Tanggung jawab, menjalankan tugas dengan baik dan siap mempertanggungjawabkan hasilnya. Yang kedua, keadilan, bersikap adil dan tidak. Pentingnya penerapan etika profesi. Etika profesi penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, sehat dan bertanggung jawab. Penerapannya berfungsi untuk 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi. 2. Mencegah penyimpangan dalam dunia kerja. 3. Baik, perkenalkan nama saya Yoni Yulandi dengan NIM akhir 045. Jadi pertanyaan saya, apa tujuan utama dari adanya kode etik? Saya akan menjawab pertanyaan dari Uyung, yaitu apa tujuan utama dari adanya kode etik. Tujuan utama dari adanya kode etik adalah untuk menjadi pedoman perilaku bagi seseorang dalam menjalankan profesinya agar tetap sesuai dengan nilai moral dan aturan yang berlaku. Kode etik bertujuan untuk mengarahkan profesional agar bertindak secara benar, jujur dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karel Asnan dengan NIM terakhir 671. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran terhadap etika profesi? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Koiril. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran terhadap etika profesi? Kesadaran terhadap etika profesi dapat ditingkatkan dengan pertama, pendidikan dan pelatihan etika. Yang kedua, memahami dan menerapkan kode etik. Yang ketiga, teladan dalam pimpinan. Yang keempat, diskusi kasus etika. Yang kelima, budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai moral. Dan yang keenam, pengawasan dan sanksi tegas. Perkenalkan, nama saya Suci dengan akhir 540. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyeimbangkan kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat dalam penerapan etika profesi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Suci, yaitu bagaimana cara menyeimbangkan kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat dalam penerapan etika profesi. Yaitu untuk menyeimbangkan ketiga kepentingan tersebut, seorang profesional harus mengambil keputusan berdasarkan nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Kepentingan individu seperti karir dan keuntungan pribadi harus tetap berjalan dengan tujuan organisasi, harga, dan keberhasilan perusahaan, serta tidak merugikan masyarakat luas. Cara menyeimbangkannya yaitu berpegang pada kode etik, mengutamakan kejujuran dan transparansi, mempertimbangkan dampak keputusan, menghindari konflik kepentingan, mengutamakan kepentingan umum, dan komunikasi yang baik. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari Suci. Menyeimbangkan kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat dapat dilakukan dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta mempertimbangkan dampak keputusan. Seorang profesional juga harus konsisten pada nilai moral dan integritas, sehingga semua pihak tetap mendapatkan manfaat secara seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita dengan akhir NIM 068. Baik, pertanyaan saya, bagaimana perkembangan teknologi dan globalisasi memengaruhi tuntutan terhadap etika profesi saat ini? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nagita. Bagaimana perkembangan teknologi dan globalisasi memengaruhi tuntutan terhadap etika profesi saat ini? Perkembangan teknologi dan globalisasi membuat tuntutan etika profesi jadi lebih tinggi dan kompleks. Sederhananya, seperti harus lebih jujur dan transparan, menjaga data dan privasi,
bersaing secara sehat secara global, dan lebih bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Adi Raditya dengan NIM terakhir 137. Pertanyaan saya, dalam praktik di dunia kerja, mana yang lebih sulit diterapkan, keadilan atau kejujuran? Jelaskan mengapa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Adi Raditya. Dalam dunia kerja, keadilan biasanya lebih sulit diterapkan dibandingkan kejujuran. Kenapa? Yang pertama, keadilan itu relatif, berarti setiap orang mempunyai pendapat berbeda tentang apa yang adil. Yang kedua, harus mempertimbangkan banyak pihak, yang berarti bukan cuma diri sendiri, tetapi juga tim, atasan, dan masyarakat. Yang ketiga, situasi kerja sering rumit, yang berarti tidak selalu jelas mana yang paling adil. Sedangkan kejujuran lebih mudah dipahami karena cukup berkata sesuai fakta dan tidak berbohong. Kesimpulannya, kejujuran lebih sederhana, sedangkan keadilan lebih sulit karena harus menyeimbangkan banyak sudut pandang dan kondisi. Kesimpulannya yaitu etika profesi merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku profesional agar bekerja secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai standar, memiliki peran penting dalam menjaga hubungan kerja serta kepercayaan masyarakat didasarkan pada nilai tanggung jawab, kejujuran, integritas, dan profesionalisme, serta penerapannya mampu meningkatkan kualitas kerja dan memberikan dampak positif bagi organisasi maupun masyarakat. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.